sih metode pembelajaran yang baik digunakan pada saat ini dan bagaimana peran guru di dalamnya? Coba kalian pikir. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai 3 metode yang saya pilih dan juga peran guru pada abad ke-21. Yuk simak! Baik, jadi metode pertama yang saya pilih ialah metode PJBL atau Project Based Learning. Metode ini adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa yang menggunakan proyek nyata sebagai media utama untuk mencapai kompetensi. Nah, model ini menekankan pada kolaborasi, pemecahan masalah, dan hasil akhir berupa produk. Proses ini melatih pemikiran kritis dan juga kreatif siswa, namun memerlukan persiapan yang matang, waktu yang lebih lama, serta biaya tambahan. Baik, jadi di dalam metode ini terdapat kelebihan dan juga kekurangannya. Yang pertama kita lihat adalah kelebihan. Nah, kelebihan dari metode ini ialah yang pertama, meningkatkan motivasi belajar dan juga kreativitas siswa. Yang kedua, mengasah keterampilan kolaborasi dan juga kerjasama kelompok. Ketiga, mendorong pemikiran kritis dan juga pemecahan masalah dunia nyata. Dan yang terakhir, menghasilkan produk nyata sebagai bukti dari pembelajaran. Baik, adapun kekurangan dari metode ini, yang pertama membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, memerlukan biaya lebih besar dalam menyediakan sarana dan juga bahannya. Dan yang terakhir, menuntut kesiapan guru dan dukungan sarana prasarana yang memadai. Di dalam metode ini terdapat langkah-langkah pembelajaran atau sintaknya. Yang pertama adalah pertanyaan mendasar, di mana guru memberikan pertanyaan terbuka atau kompleks yang menantang siswa dan juga siswi. Yang berikut ialah mendesain perencanaan proyek. Siswa merancang langkah-langkah kerja secara kolaboratif. Yang ketiga, menyusun jadwal, menyepakati timeline serta pengerjaan proyeknya. Yang berikut ialah memantau kemajuan, di mana guru memonitor aktivitas dan juga perkembangan dari siswa dan siswi. Baik, yang berikut adalah menguji hasil, di mana guru mengevaluasi produk yang dihasilkan, dan yang terakhir ialah evaluasi pengalaman, di mana terdapat refleksi terhadap proses dan juga hasil proyek yang dihasilkan oleh siswa dan juga siswi. Oke baik, jadi metode yang kedua adalah metode field trip atau karya wisata. Metode ini adalah metode pembelajaran di mana siswa dibawa keluar dari lingkungan sekolah untuk mengamati, meneliti, atau mempelajari objek secara langsung di habitat atau lokasi aslinya. Nah, berbeda dengan PJBL yang fokus pada pembuatan produk, field trip justru lebih menekankan pada pengalaman langsung atau observasi lapangan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Yang pertama adalah kelebihan. Nah, kelebihan dari metode ini adalah yang pertama, memberikan pengalaman nyata sehingga pembelajaran tidak abstrak atau konseptual. Yang kedua, menghilangkan kejenuhan belajar di dalam kelas. Dan yang ketiga, memperluas wawasan siswa melalui interaksi langsung dengan narasumber dan juga lingkungannya. Dan yang terakhir ialah meningkatkan keterampilan observasi dan juga pencatatan data. Kekurangan dari metode ini ialah yang pertama, memerlukan perencanaan yang sangat detail terkait juga izin dan juga logistiknya. Yang kedua, risiko keamanan dan keselamatan siswa lebih tinggi selama berada di perjalanan. Dan yang terakhir, membutuhkan biaya transportasi dan juga akomodasi atau tergantung jarak seberapa jauh lokasi tersebut. Baik, adapun langkah-langkah pembelajaran atau sintaknya. Nah, dalam metode ini, yang pertama ialah persiapan atau planning. Guru menentukan lokasi, tujuan pembelajaran, serta mengurus perizinan dan membagi siswa ke dalam kelompok. Yang kedua adalah pra-kegiatan atau briefing. Nah, di sini guru memberikan panduan pengamatan, aturan keselamatan, dan juga tugas apa saja yang harus diselesaikan oleh siswa dan siswi selama berada di lapangan. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan atau evaluation, di mana siswa melakukan pengamatan, wawancara, atau pengumpulan data di lokasi tujuan dengan bimbingan dari guru. Yang keempat adalah pengelolaan data atau processing. Siswa mendiskusikan temuan mereka di lokasi dan menyusunnya ke dalam bentuk laporan atau presentasi yang akan disampaikan. Dan yang kelima dan yang paling terakhir adalah pelaporan dan juga evaluasi. Di sini, siswa mempresentasikan hasil perjalanan dan juga guru melakukan penilaian terhadap pemahaman siswa selama berada di lapangan. Baik, jadi metode ketiga yang sangat efektif dan juga populer digunakan dalam kurikulum Merdeka ialah discovery learning atau pembelajaran penemuan. Nah, berbeda dengan PJBL yang menghasilkan produk dan field trip yang berobservasi di luar, discovery learning berfokus pada proses di mana guru tidak menyajikan materi dalam bentuk final, tetapi siswa didorong untuk mengorganisasi sendiri pemahaman mereka melalui serangkaian eksperimen atau pencarian data.
Baik, di dalam metode ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yang kita lihat adalah kelebihan. Nah, di dalam metode ini, kelebihan yang pertama adalah meningkatkan kemampuan kognitif karena siswa menemukan sendiri konsepnya. Yang kedua, pengetahuan yang ditemukan sendiri cenderung bertahan lebih lama di ingatan siswa dan siswi atau long time memory. Dan yang ketiga adalah membangun rasa percaya diri dan juga kemandirian dari siswa-siswi. Berikut kekurangan dari metode ini. Yang pertama, bagi siswa yang memiliki kemampuan akademik yang rendah, mereka mungkin akan kesulitan tanpa bimbingan yang intensif atau bimbingan yang mendalam dari guru. Yang kedua, berisiko memakan waktu yang lebih lama jika siswa gagal menemukan konsep yang dimaksud. Dan yang terakhir, tidak semua materi cocok untuk diajarkan dengan metode penemuan. Baik, jadi di dalam metode ini terdapat sintak atau langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Guru memberikan anomali, gambar, atau fenomena yang membingungkan untuk memancing rasa penasaran siswa dan siswi. Yang kedua, identifikasi masalah atau problem statement. Siswa merumuskan hipotesis atau pertanyaan terkait dengan fenomena tersebut. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Siswa membaca buku, melakukan eksperimen, atau mencari referensi untuk membuktikan hipotesis. Yang keempat, pengelolaan data atau data processing. Informasi yang didapatkan, diklasifikasikan, dan dihubungkan satu sama yang lain. Yang kelima, pembuktian atau verification. Siswa memeriksa kembali apakah temuannya sudah sesuai dengan hipotesis awal ataukah belum. Yang keenam ialah penarikan kesimpulan atau generalization. Di mana siswa merumuskan prinsip atau detail umum dari hasil temuan mereka. Secara umum, peran guru pada abad ke-21 mengalami transformasi yang besar dari penyampai informasi tunggal menjadi pengelola pengalaman belajar yang lebih kompleks. Fokus utamanya adalah mempersiapkan siswa dan siswi agar memiliki kompetensi yang relevan dengan dunia yang serba digital dan juga cepat berubah pada masa kini. Jadi, ada beberapa peran guru secara umum pada abad ke-21 ini. Yang pertama, ia sebagai fasilitator pembelajaran. Guru tidak lagi mendikte materi, melainkan memfasilitasi siswa untuk mencari, menganalisis, dan juga membangun pemahaman mereka sendiri melalui berbagai sumber belajar. Yang kedua, ialah sebagai mentor dan juga pembimbing. Bertindak sebagai pendamping yang memberikan arah, dukungan emosional, serta membantu siswa mengenali potensi unik dan minat mereka sendiri. Yang berikut ialah inovasi dan juga integrator teknologi. Guru harus mampu memanfaatkan teknologi digital seperti media interaktif dan juga platform daring sebagai alat untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan juga efektif bagi siswa dan juga siswi. Baik, jadi peran guru yang berikutnya adalah sebagai agen perubahan atau change agent. Guru berperan dalam mentransformasi metode pembelajaran tradisional menuju pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif terhadap tantangan zaman. Yang berikut adalah sebagai role model pembelajaran sepanjang hayat. Guru harus terus belajar dan memperbaharui keterampilannya agar bisa menjadi contoh bagi siswa tentang pentingnya adaptasi dan juga belajar terus-menerus di era sekarang atau era modern kini. Yang berikut sebagai penyaring informasi atau filter. Membantu siswa membedakan informasi yang valid dari hoax serta mengarahkan penggunaan teknologi agar berdampak positif bagi karakter siswa dan juga siswi. Oke, yang terakhir dan yang paling terpenting ialah sebagai pengembang karakter dan juga keterampilan 4C. Guru bertugas memastikan siswa menguasai keterampilan utama abad ke-21, yaitu berpikir kritis atau critical thinking, yang berikut creativity, yang berikut kolaborasi, dan yang terakhir adalah communication.